Film dibuka dengan seorang gadis yang dibawa ke sebuah penjara bernama Malikaya akibat melakukan penghapusan pada suami botaknya. Dia bernama Kara. Kara disambut oleh pemimpin sel bernama Eka. Mereka dipindahkan ke Malika karena di penjara sebelumnya bersikap baik. Tayo dito, lamang na lamang tayo sa ibang mga penal farm. Dyan sa pinanggalingan yung bilibid, kayo ang ba? Kung hindi, ang napakabait. Mereka akan diawasi oleh seseorang ibu-ibu bernama Wims di penjara ini. Wim menjelaskan mereka bisa bekerja di penjara ini menghasilkan uang melalui berkebun bunga yang nanti akan dijual ke kota. Kemudian Eka mengantarkan Kara ke biliknya yang dipenuhi emak-emak. Ada dua sebaya dengannya bernama Lila dan Sarah. Malam itu Kara memotong rambutnya. Rambut yang mana nih? Agenda pagi mereka diajarkan cara merawat bunga mawar dengan baik, di mana Lila mengajari Kara cara menyiramnya dengan benar dan membersihkannya. Sarah di belakang memperhatikan mereka, di mana dia cemburu melihat Lila dekat dengan Kara karena Lila teman olahraga malamnya. Naman, diba? Kasus Kara menghabisi suami botaknya, sedangkan Sarah membakar ortunya karena nggak dibeliin ipon sema. Sementara Lila menghapuskan mucikari asik-asiknya agar bisa bebas. Lila dan Sarah divonis 10 tahun di penjara ini. Malamnya mereka merayakan keberhasilan berkebun minggu ini. Juara satunya adalah Kara. Mereka makan besar sekalian merayakan salah satu member yang ada di sana akan segera bebas. Tengah malam, Kara kebingungan melihat Lila dan Sarah udah rapi aja, di mana mereka akan pergi ke kota untuk menjual serabinya ke kota. Itu penghasilan tambahan yang Ibu Wim berikan kepada mereka di penjara ini. Kara pengen ikut jualan seperti mereka karena dagangannya belum pernah diicip orang lain. Makanya dia pengen banget ikut dengan Lila dan Sarah kemarin. Mereka mendandani Kara dengan baik, dengan cantik lah pokoknya mah, supaya bisa dipilih rudal-rudal kota tersebut. Eka memfoto Kara untuk dimasukkan ke grup jual beli ikan cupang, supaya ada kerjaan jika dipanggil job ke kota tersebut. Pelanggannya seorang bapak-bapak yang akan memakan serabinya Kara. Setelah merasakan singkong bapak yang iu itu, Kara tak bisa tidur, saking enaknya. Bersama Lila, Kara merasa bebas dan menyenangkan bersamanya, karena selama hidupnya dia dikekang oleh kedua orang tuanya dan harus patuh kata orang tua, makanya dia menikahi dengan pria botak tersebut. Dia tak menyesal melakukan itu pada si botak, karena itu keputusan yang dia buat, yang dia inginkan, agar bisa bebas dari orang tuanya. Nagsisisi ka ba? Ramdam ko, may kasama ako. Esoknya kembali bekerja ke kota, di mana Kara amatlah senang dapat bujangan yang royal. Hingga duit bujangan itu habis memborong dagangan si Kara. Ibu Wims memanggil Kara, dia senang Kara berkebun dengan baik. Kara juga senang sudah disambut dengan sangat baik di Malikaya. Tetapi Bu Wims kesal pada Kara atas perlakuannya di kota yang menolak pelanggan-pelanggan seenaknya dan milih-milih so oke aja lu ha. Karena Kara, para pembeli jadi komplain padanya. Untung aja kagak disebarkan bisnisnya ini. Kalau sampai bocor bisnisnya ini, Wims dan Eka akan dipenjara karena ulah Kara gaje. Malam itu Kara teringat makanan kota seperti nasi padang, seblak, bakso, teh jus, dan dadar gulung dan lain-lainnya. Kara ke kota bukan untuk makan seblak, tapi untuk dagang lagi. Yang kali ini dia bersemangat, tetapi pelanggannya adalah si botak dengan satu matanya yang terluka akibat Kara dahulu. Botak main gas, Kara pun juga begitu. Tetapi ketika si botak lengah, Kara langsung menghapuskannya hingga meninggoy.
Kara tak mau makan, penjaga nggak mau ngasih dia makan. Lila memberikannya makanan. Akibat aksi brutal Kara tersebut, kini program berkebun dihentikan. Mereka nggak ada pemasukan sekarang. Ibu Wims bersembunyi entah di mana, sementara Bu Eka ditangkap dan dipindahkan ke penjara lain. Sekarang udah nggak ada harapan karena ulah si Kara. Na lang kami dito. Sorry. Wala na si Nanay Eka. Sorry, Lila. Lila menggantikan Bu Eka jadi pemimpin di Malikaya. Sementara Kara dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Juga masa hukumannya ditambah. Di rumah barunya itu, Kara malah semakin bebas mengekspresikan dirinya, mengeluarkan semua bakat terpendamnya yang dari dulu ia simpan. Tamat ending yang membagongkan. Mau. Seorang suster pengen cerit melakukan pekerjaan tambahannya terhadap pasiennya yang dibayar. Dia bernama Melissa. Melissa juga jualan online di toko Oren jual baju-baju bersama temannya bernama Osang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa-S. Go. Okay, ang first item. Si Sexy Tari. Wow. Ito po. Ang waistline na nag-aagawan sa item na ito. At ang so ito yung unang item. Go. Sexy na sexy ka nito. Banyak yang pesan mulai hari Senin sampai Sabtu. Mereka mulai mengirimkan barangnya yang sudah dipesan dan minggunya mereka live lagi. Market sanitizer hanger. Para pemuda merayakan kelulusan wisudanya. Lalu datang Melissa dengan pakaian cosplaynya. Tidak hanya seorang perawat dan kreator Shopee, dia juga seorang cosplayer. Satu pemuda tertarik dan menariknya untuk di-box-angsingnya. Melissa menanyakan ke Osang berapa banyak pesanan yang kita butuhkan sebelum bisa menabung. Osang bilang gak usah terburu-buru. Jualan online gak bisa bikin kaya cepat. Melissa ingin menabung dan kembali kuliah. Osang ngasih paham, selama enjoy menjalani pekerjaan ini, semuanya bisa diatasi, asalkan jangan terburu-buru. Excited na ba kayo? Kemudian Melissa dan Osang kembali jualan. Barang kali ini barang cowok dan banyak cewek yang minat dan mengordernya. Iba-iba na yan. Thank you so much. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 tahun di dunia jasa kirim ini, terkadang Melissa juga berpikir, apa mungkin jodohnya pelanggannya yang sering order. Osang bilang mungkin saja, tapi harus hati-hati, karena kebanyakan cuma mau serabinya aja. Sistemnya order barang sekalian bungkus yang anternya, dimana Melissa mengantarkan barangnya pada Om Boti ini. Begitupun dengan Osang ke mobil pria muda ini. Pelanggannya itu ternyata mantannya Osang yang kecewa dan sedih melihat Osang sekarang. Pekerjaannya sangat tidak baik, ngapain live cari singkong berkedok jualan baju. Dia minta Osang berhenti jualan tersebut. Dia bisa menafkahi Osang karena dia sudah bekerja. Namun Osang tak bisa. Dulu hubungannya berakhir karena orang tuanya yang tidak suka dengan Osang, dan itu bikin Osang sakit hati. Dia tidak mengharapkannya lagi. Osang menceritakan ke Melissa mantannya Jux ngajak balikan. Dia mau memperjuangkan Osang dan nggak peduli kata orang tuanya lagi. Namun Osang disuruh berhenti jualan tersebut. Osang bilang padanya memikirkannya terlebih dahulu. Kemudian mereka kembali jualan, kali ini jualan BH para staff yang dia jualkan. Kini dia penonton setia bernama Alvin yang akhirnya memberanikan diri mesan barang jualan Melissa. Dia menawarkan minuman namun Melissa tidak haus, malah haus yang lain. Melissa tidak sabar memberikan barangnya, dimana Alvin bilang terserahnya aja. Karena dia tinggal sendirian, jadi serahkan saja barangnya. Langka nih cowok tinggal sendirian, mana rumahnya bagus dan luas lagi. Tiba-tiba Melissa kaget melihat Alvin yang ternyata orang yang ia kenal alias mantannya. Alvin menanyakan mengapa Melissa jualan begituan. Melissa bilang ngapain Alvin memesannya padahal tahu dia. Alvin hanya ingin mengobrol dengannya. Sejak SMA, Melissa satu-satunya orang yang dia sukai dan dia cintai. Dan dia tak bisa move on darinya.
Melissa meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Itu membuat Alvin gila karena saking bucinnya. Melissa juga mencintainya. Dia pergi saat itu karena Alvin kayak boti yang tidak punya ambisi untuk masa depannya. Sedangkan Melissa penuh ambisi dalam menjalani kehidupannya. Mungkin bagi Alvin pekerja Melissa sekarang tidak baik. Namun dia nggak tahu betapa sulitnya Melissa dan hancurnya dia menjalani kehidupannya setelah datang ke Manila. Melissa sudah melalui kelaparan dan hidup di jalanan, tidak tahu arah kemana pergi. Orang buti kayak Alvin nggak akan mengerti. Jadi jangan sok ngurusin hidup orang lain lagi. Meski marah, Melissa tetap profesional memberikan pesanannya tersebut, pesanan Ichibosnya. Tapi Alvin nggak mau Ichibos celup, cukup melepaskan barangnya saja. Melissa dibikin kesal sama Alvin si mantan. Ina. Malamnya Osa nganter barang ke pelanggan wanita, barangnya lipstick. Pelanggan wanita seorang lelebian. Ini pertama kalinya Osang main sama lelebian tersebut. Melissa dapat pelanggan seseorang pemuda yang sebut saja bujang, mainnya sangat kasar banget. Hingga Melissa lebam-lebam. Melissa ingin berhenti siaran, dia mau cari pekerjaan lain dan memulai kehidupan baru. Osang kesal padahal penjualan lagi sedang bagus-bagusnya. Mau gimana lagi, minggu besok terakhir kita siaran. Customer mo na yan. Ano naman nga? Pero 'di ba, aminin natin na front lang natin. Paano kung mag-main ulit? Yung gang. Game. Tibalah minggunya tersebut, mereka melakukan siaran penjualan besar-besaran, tapi no celup. Maybe this time kaya if Bakit naman hindi ako best? Si pria brutal si bujang itu datang lagi karena Melissa mengabaikannya. Melissa takut karena si bujang ini banyak kawan polisi. Bujang ngajak lagi dan Melissa nggak boleh nolak. Ingat loh teman-temanku banyak polisi, mau kulaporkan kau ha? Melissa sebisa mungkin menolak karena bujang ini sangatlah kasar. Kebetulan Alvin lewat dan menghampirinya. Si bujang memperingati Alvin jangan ikut campur, kecuali Alvin mau terluka olehnya. Tetapi Pare, binabalaan kita ah. Lumayo ka sa harapan ko. Bakit? Sino ka ba? Tumama ka na sa akin. Talaga ba? Matigang pa kita. Melissa kegeran menanyakan ngapain Alvin mengikutinya. Alvin bilang enggak kok, dia kebetulan lewat mau ke markasnya. Dimana Melissa baru tahu Alvin mantannya seorang polisi. Nyesel kamu kan tinggalin aku. Sa puso ko. Melissa balikan sama Alvin karena sekarang Alvin abdi negara. Dengan halo-halo dek, Alvin ngajak Melissa nikah. Yang tentunya mau banget dong, kata Melissa. Sungguh cinta yang luar biasa, bukan Ferguso. Titiwala. Sementara Osang juga balikan sama Juk si mantannya yang juga liar. Namun liarnya hanya padanya. Begitupun dengan Osang. Mereka akan menikah dan hidup bersama tanpa izin orang tua. Dan film pun selesai dengan mereka kembali ke para mantan. Melupakan masa lalu, memulai masa depan dengan mantan. Nah loh. Seorang bocil pemula ngasik mencari botol-botol. Di tengah hiruk pikuk asiknya orang pergi kerja sana-sini. Dia bernama Angie yang tiba-tiba dipanggil oleh pemilik klub bola voli. Angie dilihat-lihat dulu dan ngajak Angie gabung nanti ke klubnya itu. Kemudian abangnya bernama Gelo datang ngajak keliling lagi, nyari botol. Setelah seharian keliling, Angie dan Gelo menjual hasil hari ini ke gudangnya langsung. Hidup udah kurang, masih aja kurang ajar. Dimana anak pemilik gudang bernama Casey main bola bersama pemulang lainnya yang tak tahu diuntung. Padahal maknya lagi manggil, Casey malah meladeni pria gaje itu. Angie terpesona dengan cowok ganteng berambut kuah sate bernama Saku. Dimana Saku ngasih hadiah berupa kalung emas buat Angie. Jangan tanya dari mana dia dapat, tentunya di tong sampah kan. Tiba-tiba mereka mendengar suara musang Casey dan siapalahnya itu. Melihat mereka bercocok tanam di tempat sampah ini, membuat Angie pengen cocok tanam juga sama Saku di sampingnya. Saku saking enaknya sampai ketiduran hingga meniupnya ke dalam. Casnya lupa dicabut, itulah risiko kalau lagi di bawah.
Emang suka ngantukan orangnya. Gelo kesal gudang ini bayar murah hingga dia dan Angie cuma dapat 200 peso. Casey durhaka mulai keluar menghampiri maknya yang kerepotan, lalu mengambil uang dan pergi ke sekolah belajar dengan giat supaya tidak jadi aneh-aneh. Kayaknya si bujang bertopi ini tahu deh Angie ngapain tadi. Senyumin aja dulu ya kan. Lu jual kursi cuma 1 batang aja apa sih Malam itu Angie mau keluar ke tempat klub itu. Kakaknya bilang Angie gak boleh keluar malam lagi karena dia akan kembali ke sekolah. Gelo sudah mengumpulkan uang buat Angie kembali ke sekolah. Ternyata dia malam mingguan sama si Saku. Sate kuah ngasih bunga romantisme buat Angie, saking so sweetnya. Angie yang baik membalas kebaikan Saku dengan ngasih bunganya juga. Setelah main rumah-rumahan di tempat Saku, mereka pergi nonton bioskop layar tanpa batas keluar. Indahnya hidup ini cok, kata Saku. Angie menceritakan dia yang akan kembali ke sekolah, di mana Saku mendukungnya karena Angie memang bercita-cita kembali ke sekolah dan setelah lulus mau jadi perawat. Saku sayang banget deh sama cewek royalnya ini. Esok paginya abangnya sudah sibuk kerja. Angie kaget melihat banyaknya uang yang sudah abangnya kumpulkan untuk dirinya bisa bersekolah lagi. Gelo hanya minta Angie belajar yang benar, lakukan yang terbaik, jangan males belajar, dia akan menjaganya. Jadi ubahlah nasib kita ini. Abangnya sungguh-sungguh untuk masa depan Angie, malah datang perusak masa depan. Saku ODGJ main gak ada bahaya. Monyet kau ya. Tulok na naman ulo. Gelo nggak suka adiknya dekat dengan Saku yang kurang akal tersebut dan meminta Angie jauhi Saku itu jika ingin sukses, karena terkadang semua hal besar dimulai dengan menjauhi hal kecil seperti titik Saku tersebut. Abangnya yang masak, abangnya yang cari uang, abangnya pula yang menyekolahinya. Tapi Angie nampak agak menyebalkan, kayak polos-polos hancur gitu. Masih main aja kamu sama si Saku ini. Kamu ini polos apa oon si Angie? Beda halnya dengan Saku yang merasa beruntung memiliki Angie. Meski dia serba kekurangan, Angie masih mau aja. Anehnya, bagi Angie itu nggak masalah, dia suka dengannya, ya udah gasken aja. Tipe cewek yang ayo aja Angie ini mah. Meskipun untuk masa depan dia nggak mau sama Saku, tapi masa depan udah dihancurin duluan gitu ya. Biasalah anak-anak suka bercanda ini mah ya anjing. Di nga pwede. Tayo na. Mukhang ino mo ko. Uwi ka na dun. Baho mo, Ulul. Mariet! Baho mo, Ulul. Gelo yang istirahat nyari botol malam itu melihat cewek cantik bersih. Sebagai laki-laki normal wajar lah bos juga mau ya kan. Tapi sadar diri karena hidup masih susah. Emang ada yang mau cewek cantik putih bersih mau sama pemulang kayak dia. Gelo marah ke adiknya ini yang pulang larut malam kek pelaco. Apa kau masih main sama si Saku? Mikir kau dek ngapain main-main, pikirin hidup kita ini. Gimana bisa lebih baik? Otak itu dipakai dikit lah dek. Gelo terbawa mimpi sama kakak manisnya itu yang memuaskan bosnya yang sudah sangat lama ingin makan tersebut, yang akhirnya dimakan oleh si kakak yang walaupun cuma dalam mimpinya. Setelah mimpi indah bersama kakak manisnya itu, Gelo dibikin sakit hati, sedih dan kecewa melihat adiknya main bola juga sama si Saku. Ibarat semua perjuangan lu sia-sia der, antara mimpi indah dan mimpi buruk der. Putang ina yung dalawa! Sambil makan cilok, Gelo menasehati Saku baik-baik, menjauhlah dari adiknya yang mau merintis masa depan yang cerah. Namun Saku punya pikiran sendiri dan akan membimbing ke jalan yang benar. Ibarat bersamanya tak akan merubah masa depannya yang Angie inginkan. Yang betul kau nih Jang. Ipaglalaban ko pangarap nun. Mahal na mahal ko. Hindi ko sisirain buhay ng kapatid mo. Ano ni Anggi? Bro ini berpikir cinta bisa bikin kenyang apa ya? Di rumah Angie mual-mual, kakaknya menyadari adiknya yang buntis, langsung murka. Udah capek-capek membiayai kehidupannya malah dibalas kayak gini. Siapa yang gak marah coba? Lahat ng pagod dito, di ba Anggi? Pinalaki kita ng maayos. Kakang utang na loob, puta ka!
Main aja kau terus, main aja terus. Jangan pulang-pulang sekalian, cewek gaje. Saku bilang dia nggak akan meninggalkan Enji karena dia mencintainya. Bangun aja keluarga bahagia di tempat harum ini. Itu kan kebahagiaan. Setelah diisi, barulah Enji pergi ke klub pengisian tersebut, menghasilkan uang dan bercocok tanam. Enji memilih tempat bersih, bukan tempat sampah lagi. Dia mau merubah hidupnya, menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan serabinya. Pergi ke tempat bersih, tapi dirinya kotor. Iya, begitu ya. Enak ya jadi cewek ini, ngubah nasib dapat uang banyak, cuma modal jual serabi aja. Iya, uangnya banyak, tapi dosa juga kan? Enji melenyapkan calon presiden Saku di perutnya itu dengan obat. Entah berapa lama dia di sini, namun penampilannya sudah berubah, jadi lebih branded. Aura pemulangnya sudah tidak ada. Saku yang udah lama nggak pun pergi ke klub itu, malah melihat Enji mantannya jadi artis panggung tanpa sehelai benang pun. Melihat hal itu, Saku bener-bener kecewa dan tersakiti. Suka-suka kau ghosting aku ya. Itu terakhir kali Enji melihat Saku. Saku pergi meninggalkannya, Gelo abangnya pun juga pergi meninggalkannya. Semua orang pergi meninggalkannya karena sia-sia saja dekat dengan cewek gaje macam dia. Enji yang stres mau jadi sampah dan film pun tamat, ending yang membagongkan. Mama. Organisasi bernama Wispes alias Aniani. Aziz terpaksa gabung demi kebutuhan hidup. Dia harus mematuhi semua perintah dan larangan yang dibuat seniornya ini bernama Selena. Welcome to the group. Aziz pelan-pelan masuk kelas, dia tepat waktu. Profesor bernama Landi mulai menerangkan pelajarannya. Aziz diminta menjelaskan sebuah kasus terkenal bernama People versus Chua. The case examined the credibility of the child. As Del Mundo said, this case does not expect a child to remember every detail in homes that look normal from the outside. Selesai kelas, senior Aziz bernama Sandra suka dengannya. Ketimbang yang lain di grup Wispes, Aziz itu lebih cerdas, lebih berwibawa, punya karisma tidak dengan yang lain yang terlihat murahan. Sandra memperkenalkan Aziz dengan boyfriendnya ketua basket ceritanya yang akan membuat setiap wanita klepek-klepek, tapi Aziz enggak. Pacarnya itu mengingatkan Sandra jangan lupa hari Sabtu ada pesta. Aziz enggak suka ke pesta tapi dipaksa oleh Sandra karena seperti Wispes aturan tidak boleh dilanggar. Ikuti aturan maka dia akan aman. Aziz yang polos baik-baik terpaksa ikut P-Boboy tersebut. Sandra merusak Aziz, nyuruh coba-coba singkong sini. Jika tidak, Aziz akan terus jadi pecundang. Dia harus nakal dikit lah ya, kan udah gabung Wispes juga. Aziz kaget banget dengan dunia barunya itu. Kemudian Sandra menunjukkan sebuah bakatnya pada Aziz, menunjukkan pertunjukan di sana ada pacarnya. Kalian tahulah ya pertunjukan apa yang dia tunjukkan. Selena melihat Aziz yang kaget, menenangkan Aziz yang belum terbiasa dengan dunia hiburan ini. Aziz harus mulai terbiasa agar tidak kaget macam nih. Di kelas, Landi meminta satu minion menjelaskan sebuah kasus kikirisan dan Hi lagi bete. Namun dia tak bisa menjelaskannya hingga Pak Landi minta yang lain. Landi meminta Selena melanjutkan kasus tersebut yang dijawab dengan tepat dan akurat seperti Aziz sebelumnya. Yang bodoh cuma Sandra. Effort and responsibility. Discrimination should not interfere with justice. Minion yang tidak bisa menjawab dikasih nilai 5, sedangkan Selena dikasih nilai 1. Itu sangat menyedihkan. Selena dikenal sadis tapi pintar, tanpa belas kasih. Dia orang yang sulit dikalahkan. Itu membuat Aziz tertantang. Aziz belajar dengan keras, malah diganggu langau gaje ini. Ngapain si luang ganggu baiknya? Belajar sia goblok malah main HP.
Sandra ngajak Aji ke pesta akhir pekan karena kedatangan anggota baru ke grup Soroti Whisper Geleger kita. Kali ini Aji izin nggak mau ikut karena harus belajar, tetapi nggak dibolehin Sandra karena pesta ini penyambutan anak baru, seperti Aji yang baru gabung tersebut. Terpaksa Aji dan kawannya Rina ini ikut pesta tersebut, walaupun sebenarnya Aji tak ada waktu ikut beginian karena masih ada 3 kasus yang harus ia hafal. Mereka berdua tak ada pilihan jika masih ingin bertahan di kampus ini, harus ikut kata senior gajinya itu. Rina pernah dengar sebelum ia masuk ke kampus ini, senior-senior itu memang punya kekuasaan yang harus kita patuhi jika masih ingin sekolah di sini. CEO. Makin botoh aja si Aji ya, sudah lama nggak main, tiba-tiba Aji diculik. Ternyata itu cara penyambutannya. Si bodoh ini langsung ketawa melihat Aji yang ketakutan. Jage-jage kau ya. Sulit menjadi orang terbaik seperti Selena. Walaupun dia ketua tapi dia masih bisa pintar di tengah situasi keadaan kacau balau di organisasi. Sedangkan Aji mulai kacau karena dipaksa untuk terbiasa. Aji yang tidak terkendali diamankan oleh Selena dari murid-murid Cabuel yang mau mencelupnya. Selena minta Aji menjaga dirinya jangan sampai seperti mereka yang tidak baik karena Aji baik-baik. Aji yang abok menceritakan keluh kesahnya tanpa sadar, yang dimana dia memikirkan Selena. Dia ingin seperti Selena yang cantik, pintar, ambisius, namun tetap tenang dalam segala hal. Selena macam idola baginya yang harus ia tiru dan lampaui. Kemudian mereka pun panen boba YTTA aja. Setelah bersama Aji kemarin, Selena ngajak Aji ke rumahnya karena dia juga tertarik dengan Aji tersebut. Rumah Selena adalah tempat basecamp organisasi sororitas Wispes. Mamahnya yang mengubah tempat ini. Sebelumnya ini tempat healing Selena, menenangkan pikirannya. Dulu damai, sekarang astagfirullah. Begitulah hidup. Alasan Selena masuk organisasi ini karena orang tuanya yang menciptakan Wispes Soroti tersebut. Sebenarnya Selena belum terbiasa dengan dunia tersebut. Pikirannya kacau balau namun mencoba tetap tenang menghadapi situasi dan keadaan itu. Aslinya mah kacau Gezi. Adanya Aji yang sefrekuensi dengannya tidak bodoh seperti Sandra membuat Selena cukup tenang dalam dunia hiburan ini. Begitupun dengan Aji yang senang bisa lebih mengenal sang idola lebih dekat. Pag maingay na. Satu anggota main dengan cowok Sandra yang membuat Sandra marah. Padahal mah cowoknya yang mulai duluan. Si Gaje langsung berpura-pura baik setelah ketua datang. Kawan Aji yaitu Rina pun hancur setelah video pepayanya itu disebar oleh pacar Sandra tersebut, di mana mereka main sepak bola, semua orang kampus melihatnya. Selena nyuruh si monyet hapus videonya, kenapa Sandra selalu seenaknya. Ini peringatan terakhirnya. Selena nggak akan ngingetin dia lagi. Kalau kau ada masalah, lampiaskan saja pada pacarmu itu. Jangan kau lampiaskan pada orang lain yang tak bersalah. Sandra nggak takut diancam meskipun ibunya Selena kepala direksi Whisper Group ini. Dia akan ngasih tahu ibunya bahwa Selena seorang lelebian. Yung unika iyan. Aji menenangkan Rina kawannya yang video pepayanya kesebar hingga tak tenang dan tak nyaman di kampus ini. Rina gemetar ketakutan. Andai saja dia bisa jual mahal dan menolak si jamet itu. Masih bisa mingkem-mingkem cangkem kamu ya Rina. Padahal lagi sedih, jangan kocak gitulah ya. Wala. Melihat sahabat cangkemnya dihancurkan, Aji melabrak Sandra dan membogem Sandra muka kotak tersebut. That's a very Lalu memperingatinya, jangan so hebat kau, mentang-mentang kaya, seenaknya menindas orang. Lihat dia monyet, ku hajar kau ah. Aji bilang setelah kau lulus, lihatlah bagaimana orang memandangmu. Kau akan jadi pecundang di luar sekolah ini. Camkan itu, kata Aji. Isa ko? Nagdidiri.
Dugista! Selena senang melihat Aziz berani menghajar Sandra. Karena selama bertahun-tahun ini Selena tidak berbuat apa-apa. Selena dilahirkan di keluarga yang disebut pemimpin. Keluarganya ingin dia menjadi hebat. Hebat artinya memiliki kekuasaan. Selena hidup hanya patuh pada perkataan orang tuanya yang hebat sangat itu. Orang tuanya nggak tahu bahwa Selena hanya ingin hidup jadi orang biasa. Makanya dia ingin hidup tenang dan damai tanpa ada masalah, apalagi cari masalah. Itu bukan dia banget. Dia juga ingin berani seperti Aziz. Huwag naman maging matapang katulad mo. Pag dumating yung panahon na dari dulu Selena orang yang tidak menunjukkan kepeduliannya pada orang lain, tapi sebenarnya dia pedulian orangnya. Termasuk pertama kali melihat Aziz. Sandra dan boyfriendnya itu asik main sepak bola, malah digerebek polisi dan ditangkap dipenjarakan atas pemakaian narkoboy. Tapi kan ada duit, di mana diam-diam Selena bertindak melaporkan Sandra gaji tersebut, dibantuin Aziz yang setia menemaninya. Setelah lulus, Aziz jadi pengacara yang siap menghancurkan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Tamat ending yang bagus. Seorang wanita yang sudah lama tinggal di Manila pergi ke desa pertanian sesuai jurusannya. Karena di kota sedang kacau balau, dia bernama Claire. Menurutnya di desa lebih tenang dan damai. Namun kata penjaga ini, orang di sini justru pengen tinggal di kota dan menjual tanah-tanah mereka untuk ke kota. Justru sekarang di desa akan banyak gedung-gedung dan proyek-proyek yang akan dibuat. Claire seorang manajemen pertanian yang bosan hidup di kota dan ingin bekerja di desa ini memulai kehidupan barunya. Bos itu bilang di sini gajinya kecil. Claire tak masalah, yang penting tenang. Dia belum dapat rumah dan disarankan oleh bos tinggal di pabrik. Kebetulan ada satu kamar. Tiba-tiba datang karyawan bos bernama Kaloy. Anaknya rajin bekerja dan nampak terpesona dengan Claire. Di pabrik, karyawan pasutri bernama Andres dan Nora bercocok tanam di pabrik dengan tergesa-gesa, di mana Nora adalah anaknya pemilik pabrik tersebut. Bapak itu membawa Claire keliling pabrik supaya bisa ngerti kerja di sini. Andres dipanggil, segera Andres udahan dengan istrinya. Jika Claire butuh bantuan soal penggilingan, panggil saja Andres atau Nora yang siap membantunya. Bosnya manggil Andres melihat TKP-nya sama Nora tadi yang sudah membuat beras berantakan, di mana Andres menipu bosnya ini dengan bilang mesin penggilingannya rusak, padahal dia yang bergulingan di sana dengan Nora. Perempuan di pabrik ini cuma Nora dan Claire sekarang, karena pekerjaan di sini cukup babayo, banyak ngangkat-ngangkat beras. Nora sudah setahun kerja di pabrik ayahnya ini. Sebelumnya Nora kerja di sawah. Suaminya Andres yang nyaranin kerja di pabrik, dia yang bicara pada ayahnya. Para lelaki memuji Claire yang dari Manila, sibuk-sibuk je bekerja di sini. Mereka taruhan yang pertama kali memakan serabinya, termasuk si Andres yang sudah punya Nora pun masih pengen jajan. Bos mengantar Claire ke kamarnya. Bos nyuruh jangan bukakan pintunya pada orang yang nggak dikenal. Kalau tiba-tiba masuk, ia membuat Claire kaget. Dia menawarkan bantuan membersihkan kamarnya, namun Claire tak butuh bantuannya dan nyuruh dia segera pergi. Namun kalau malah pengen tidur di sini. Emang kurang ajar kau ini ya, malah ngelunjak. Pria kota bernama Oliver nekat beli tanah dan pabriknya si ayahnya Nora, yang tentunya ayah Nora langsung murka. Masih kurangkah kalian mengambil banyak tanah penduduk di sini dan sekarang saya pun kamu kacau, minta dihajar kau ini ya. Alasan Oliver tetap ngeyel kepada ayah Nora adalah karena proyeknya terhalang oleh tanah ayah Nora yang kagak mau jual tanahnya. Sampai kapanpun ayah Nora tak akan menjual tanahnya ini. Namun tindakannya barusan bisa membuatnya masuk penjara. Kata Andres, jika ayah masuk penjara, bagaimana kami bisa mengelola pabriknya yang ujung-ujungnya juga pasti dia jual karena tak bisa menjaganya. Si ayah berpesan ke Nora, putri satu-satunya, yaitu untuk jangan pernah menjual tanah ini meski dia mati. Karena hanya tanah ini satu-satunya aset yang bisa dia berikan untuk Nora, untuk anak-anak Nora di masa depan, dan untuk suami bebannya itu. Jadi jangan pernah kamu jual tanah ini. Wala na akong may bibigay sa'yo.
Ikaw lang ang pwedeng... Esoknya Claire bersama Nora. Claire sebagai mandor, nyuruh-nyuruh mereka kerja yang betul. Lalu melihat Nora yang nampak tidak baik-baik saja. Nora menceritakan kejadian semalam ayahnya ribut dengan Andres. Ayahnya memintanya untuk jangan pernah menjual tanah ini. Dan Nora pun mengerti betapa pentingnya warisan satu-satunya ini. Makanya dia juga nggak akan mau menjual tanahnya ini. Claire menyarankan Nora, bicaralah pada Andres menimbangkan semuanya yang terbaik. Jangan hanya memikirkan yang dimiliki saat ini, tapi pikirkan juga masa depannya. Si beban Andres abok-abokan sama pegawai lainnya kalau menceritakan Claire yang begitu babayo, yang hampir saja menghapuskannya. Tiba-tiba Claire datang, kalau langsung kabur, takut dihajar lagi. Dua minion itu pun pulang juga meninggalkan Andres sama Claire yang asik ngobrol-ngobrol santuy. Claire monyet nggak jelas sengaja bet mancing-mancing, so asik dan mengajak Andres makan serabi. Idih so iye lu nyet. Setelah makan serabi Claire, Andres segera tidur dan menghiraukan istrinya yang pengen makan. Di tengah jalan, Nora dan Andres dicegat oleh Oliver yang masih ngeyel. Dia ingin bicara pada mereka bahwa banyak investor mundur gara-gara ayah mereka yang gak mau jual tanahnya. Oliver menawarkan 2,5 juta untuk tanah mereka itu, dan dia tambah 20% lagi untuk meyakinkan ayahnya. Andres membujuk Nora, uang sebanyak itu bisa merubah hidup kita, ambil aja. Namun Nora tak mau, karena ayahnya pasti marah. Pag pinilit natin siya ibenta ang lupa. Nora juga menceritakan ke Claire uang yang Oliver tawarkan tersebut. Namun Claire malah bilang ayah Nora sentimen. Maksud lu apa sih Nyet? Apa maksud kau ha? Si kongkol kau ya? Si monyet berkata 2 juta itu sangatlah banyak. Sampai kapanpun menabung dari pabrik ini nggak akan pernah cukup. Itu uang seumur hidup nggak akan Nora dapatkan lagi. Coba berpikir lebih ke depannya lagi. Ke depannya kau pergi sana Nyet. Dasar seton penghasut kau ya. Tiba-tiba Nora gatel kutu-kutu beras masuk ke bajunya. Sehingga Claire membantunya menggarukkan bagnya tersebut dan meniup balon udaranya yang gelai-gelai tersebut. Melihat cara Claire yang kayak seton itu membuat Nora agak terlena dan suka. Tengah malam Claire keluar lalu didatangi oleh Oliver, di mana Oliver memberikan pekerjaan untuk Claire ini bisa merayu pemilik tanah agar mau menjual tanahnya. Nah lo kan komplotan mereka ini macam tak betul je. Claire sudah mendapatkan kepercayaan Andres, sekarang Claire akan mendapatkan kepercayaan Nora agar mau menjual tanahnya ini. Sementara Claire juga nggak betah di sini. Dia mau segera ke Manila dan segera membujuk Nora menjual tanahnya agar pekerjaannya selesai. Gago! Tae! Esoknya Claire berhasil memancing Nora hingga mereka bercocok tanam di ladang jagung. Setelah disenangkan oleh Claire, Nora ngajak Claire ke rumah. Ada ayahnya yang lagi ngopi jaga padi. Andres menarik Claire ngajak main bola lagi, tapi Claire nggak mau, takut dilihat Nora. Sabi na nag-uusap lang tayo tungkol sa trabaho Maulit. Nora akhirnya terpengaruh oleh Claire. Dia mau menjual tanahnya itu. Dia akan membujuk ayahnya karena sayang uang sebanyak itu tidak diambil. Ini juga demi keluarga kita. Mendengar hal itu Andres senang. Esoknya makan siang dengan damai. Nora bilang ke ayahnya dia bicara sama Oliver. Andres bilang Oliver menawarkan kita 2,5 juta. Ayahnya langsung menangkap moncong Andres dengan kesal. Dia belum mati, mereka berdua ini udah mau menjual tanahnya. Tanah ini dari leluhurnya yang gak boleh dijual sebesar apapun yang ditawarkan. Andres nggak mau mati jadi budak selamanya di sini. Emangnya lu siapa ha? Mati aja lu sana. Pinag-iinteresan mo na tong lupa ko. Andres menendang ayah Nora. Ayah Nora nyuruh Nora usir suaminya itu. Durhaka kali kau ya. Tapi Nora lebih durhaka yang membela suaminya. Emang anak babi kau ini ya. Oliver mulai muak dengan si monyet yang tak kunjung berhasil dengan tugasnya itu. Mana sudah membuang-buang uang, bos di kota akan marah jika belum berhasil mendapatkan tanah tersebut. Ayah Nora melihat mereka dan akhirnya tahu niat busuk Claire dan merayu putrinya untuk menjual tanahnya. Emang monyet kau ini ya wanita kota. Patayin ko pa yung mga putang ninyo. Oliver dengan nekat mendorkan ayah Nora hingga meninggoy. Udah hilang akal nih. Seketika si monyet kepanikan dan mereka segera kabur. Takut ada yang lihat. Nah loh, bagaimana sekarang tanggapan Nora guys? Nakakita pa sa atin dito! Kalau tergesa-gesa datang memberitahu Nora ayahnya telah meninggoy. Nora pingsan. Mereka belum tahu siapa tersangka pembunuhan ayahnya. Nora nggak mau pergi dari rumah ini. Ayahnya pasti marah. Tapi Andres pengen pindah ke kota. Jika di sini terus, Nora bisa teringat dengan ayahnya terus. Alasan kau ini ya bilang aja pengen pindah ha?
Oliver dengan senang menghampiri Claire memberikan 500.000 sesuai janjinya padanya. Semua yang terjadi adalah berkah menurutnya. Claire boleh kembali ke Manila dengan syarat jangan sampai ada yang tahu tentang apa yang terjadi di sini. Hanya dia dan Oliver yang tahu. Awas saja kau kasih tahu Nora atau semua orang dia membunuh ayah Nora. Claire minta maaf pada Nora yang tidak bisa hadir ke pemakaman ayahnya. Juga Claire minta Nora melupakan hubungan kita, anggap saja nggak pernah terjadi apapun. Karena sekarang dia mau balik ke Manila. Soal tanahnya, Nora berserah pada suami bebannya. Kocak budak cinta padahal itu haknya, malah dikasih ke Andres. Nora juga takut dengan keputusannya ini karena di kota dunia baru baginya. Tapi Andres tetap ngeyel. Satu yang pasti bagi Nora sebelum pergi dari kampung halamannya ini, dia mau keadilan terhadap ayahnya. Pelakunya kudu ditangkap dulu, baru dia bisa pergi dengan tenang dari sini. Hindi siya dapat na Oliver meminta Nora segera tanda tangan agar prosesnya cepat dan tanahnya beralih. Lalu kamu dapat uang deh. Andres bilek, ayo sayang ayo, tanda tangan buruan. Proseso ng pagbili na. Setelah ditandatangani, Oliver segera mengambil suratnya itu. Andres nanya, mana uangnya? Tuh uangnya ada 2,5 juta. Sekalian komisi yang sudah mau merayu ayahnya tersebut. Totalnya ada 3 juta yang mereka dapatkan. Ambil sana. Rumah ini akan Oliver ratakan dan hilanglah semua kenangan Nora tanpa sisa di kampung halamannya ini. Nyesel lu tanda tangan Nora. Oliver segera pulang dengan enjoy meninggalkan mereka berdua ini. Di tengah jalan polisi datang dapat laporan Oliver membunuh ayah Nora. Oliver nekat kabur. Polisi langsung melepaskan tembakan Dor dibalas Dor dan Oliver pun meninggoy. Claire balik ke kota. Film pun tamat. Bagaimana dengan nasib Nora? Bodo amat. Thank you. Mukhang excited na excited. Pag nakita mo ng pulang ilaw, yun na yun. Film dibuka dengan pertarungan gulat antara si botak bernama Joe dengan boba padet bernama Lara, yang dimana botak meminta Lara jangan kasih tahu Liza ke gemarannya. Beginilah kelakuan sopir jika banyak pekerjaan di luar kota, singgah sini singgah sana, celup sini celup sana. Temanya bernama Andoy pun memergoki mereka yang asik bergulat. Nantok nga ako eh. Mereka akhirnya sampai di tempat pemberhentian di tempatnya Liza. Sekalian ngisi bensinnya di sana dan bermalam di kedai Liza tersebut. Sekalian si botak bernama Joe ini servis rokok batangnya sama bunganya Liza yang mekar itu. Andoy segera istirahat di mana sudah ada Lara yang asik bermain sepak bola di sana. Begitupun dengan 4 kamar di sampingnya yang berdempetan asik main boba. Andoy tidur sambil mendengar lantunan melodi desahan mereka. Salamat, Liza! Esoknya mereka segera berangkat dan pulang ke rumah masing-masing. Inilah alasan Andoy tak jajan di luar karena ada istri di rumah yang siap menyambutnya dengan hangat dan langsung memberikan makan lezat dan tentunya serabi istrinya yang juga segera dimakan. Siangnya mereka makan di tepi jalan. Perjalanan kali ini cukup lancar dan segera ke tempat Liza untuk beristirahat. Joe menanyakan kenapa Andoy tak mencoba mencicipi teman-teman Liza tersebut. Bagi Andoy itu hanya buang-buang uang, mending dia kasih ke istrinya. Sesampainya di tempat Liza, Andoy terpedona dengan cewek baru yang nampak tembem dari atas. Dia bernama Lulagi, Ligaya. Ligaya sahabat Liza, dia bekerja sebagai pengisi bensin truk di sana. Andoy anjing malah sakne macam tak betul je. Ligaya begitu mempedona, Andoy ngasih ngopi biar semangat kerjanya. Ligaya yatim piatu, tak punya kerabat dan saudara, dan tak ada tempat untuk dia tuju. Beruntung Liza membawanya bekerja di sini. Si Andoy nggak jelas ngegombal, mengatakan beruntungnya Liza membawa Ligaya ke sini sehingga Andoy bisa melihat wanita tercantik di dunia. Larut malam tengah Andoy tertidur di mobil. Hindi dahil sa kanya,
Ligaya datang menawarkan dagangannya dan langsung menggaskan Andoy saat itu juga. Ternyata itu cuma mimpi. Uy, gising. Oh, bre. Pulang ke rumah, Andoy pusing karena istrinya belum juga hamil. Apalagi istrinya lebih sedih karena belum bisa ngasih ke dia. Mungkin bisa dicoba dengan penonton, siapa tahu bisa. Wow. Andoy menyarankan istrinya cuti dulu dari pekerjaannya yang mengajar, biar dia tidak stres. Istrinya tak bisa cuti, dia harus terus mengajar anak-anak SMA yang butuh pengajarannya. Ligaya mau diajak oleh pemuda-pemuda pengangguran yang udah langganan di sana untuk main, tetapi Ligaya tak mau dengan cowok pengangguran yang kayak saya itu. Beruntung datang supir truk kita yang langsung menghalau para berandalan gak jelas tersebut. Andoy ada hadiah buat Ligaya berupa 3 kotak coklat. Dan barulah Ligaya memberikan dagangannya buat Andoy icip-icip, yang tentunya bikin ketagihan karena coklatnya enak betul bos. Ligaya jadi jatuh cinta dan mau jadi pacarnya Andoy. Setelah dikasih coklat tersebut, Andoy membuat Ligaya makin jatuh cinta dengan kata-kata manisnya yang gak akan pernah menyakitinya. Sesudah itu pulang ke rumah, istrinya berusaha keras membuat rokok batang Andoy bisa berbuah dengan giat dan bersemangat. Selesai ritual, Andoy nyuruh istrinya jangan banyak kerja, nanti capek kau. Tapi istrinya pengen kesibukan, lagian Andoy juga sering bepergian. Kita sama-sama sibuk aja lah anjing. Tiba-tiba Ligaya ngechat bilang kangen, lah mati kau Andoy. Abis lah kau. Mahal. Nangangailangan din ng pera. Istri Andoy dengan senang hati mencuci baju suaminya. Malah melihat lipstik cewek di kerah bajunya. Dan aroma wanita itu yang sangat kuat terasa. Menyadari suaminya selingkuh, dia pun tetap sabar aja. Andoy sudah tidak sabar mencelup Ligaya. Kasama na yun. Tara na. Sesampai di tempat Liza, Joe duluan sama Liza. Andoy masih menunggu Ligaya yang belum balik. Kemana nih orang? Bucinnya langsung aja ke gudang untuk melakukan kegiatan kerja kelompok. Di rumah saat Andoy tertidur lelap, istrinya melihat HP-nya ada pesan dari Ligaya yang mengatakan dia sudah cek kehamilan dan dia akan segera punya anak dari Andoy. Semelehoy. Terlebih tambah sedihlah istrinya. Tega kaun Andoy, tega. Dengan gajinya dia bersenang-senang dengan Ligaya. Dia sudah lama pengen punya babi. Akhirnya Ligaya mewujudkannya. I am so happy right now, you know. Setelah ngantar Andoy jalan-jalan, kemana dia pergi dengan truknya itu, Ligaya kembali jualan bensin eceran di tepi jalan. Kemudian datang istri Andoy yang menghampiri Ligaya dengan tenang. Tidak marah-marah ngasih tahu dia istrinya Andoy. Benih Andoy sudah 3 bulan. Andoy sangat ingin punya babi, namun dia tak bisa memberikannya. Walaupun sudah berusaha keras dan brutal menghantam isi bosnya, dia sadar kekurangannya tersebut dan gak mau ngasih tahu Andoy karena takut kehilangannya. Ligaya tak perlu minta maaf, dia tahu suaminya suka jajan, sudah sering juga dia maafkan. Tapi kali ini dengan Ligaya terasa berbeda. Ligaya berhasil memberikannya yang tak bisa dia berikan ke Andoy. Dan merelakan Andoy buat Ligaya supaya suaminya senang. Yung bagay na hindi ko kayang ibigay masayang pamilya. Andoy pulang mendapati istrinya yang mau pergi dari sana dengan kopernya. Dia merelakan Andoy dengan Ligaya karena memang dia tak bisa memberikan apa yang Andoy inginkan. Tapi Andoy kasihan dengannya. Istrinya akan pulang kampung ke tempat siapa tuh, dan mencoba melakukannya di sana. Semoga saja bisa berbuah. Kau bersama Ligaya saja dan bangunlah keluarga kecil yang kau impikan dari 10.000 tahun yang lalu. Maiintindihan nila yung desisyon ko. Andoy menceritakan juga ke Joe dia sudah berpisah dari istrinya yang tahu hubungannya dengan Ligaya. Andoy mau ngajak Ligaya ke rumahnya dan hidup bahagia bersamanya. Dengan hati berbunga-bunga, Andoy segera menghampiri Ligaya, namun kata Liza, Ligaya sudah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Andoy tak percaya kehilangan Ligaya, kehilangan harapan dan impian yang begitu menyakitkan. Walang Ligaya na lalabas. Ligaya! Li! Tama na pre, hindi mo dapat sinama yung puso mo. Hayaan mo na si Ligaya. Setelah diisi tapi bukan bensin,
Ligaya pergi jauh ke kampung mantan istrinya Andoy dan hidup bahagia di sana membesarkan anaknya tersebut bersama mantan istrinya. Tamat ending yang membahagiakan. Itulah kisah sedih sopir truk yang dibuang cinta tulusnya oleh para wanita. Wanjay, sedihnya jadi laki-laki. Pria beruntung bernama Adi jackpot cewek kecil ngajak main kuda-kudaan di bar. Ternyata cewek itu udah punya pacar. Pria sok keren berlemak bernama Abu mampu menyumbangkan satu kampung dengan pukulannya yang cepat. Dia menghajar mereka yang menyeret Adi temannya. Adi nyuruh Abu udahan karena besok Abu akan wisuda. Namun Abu terbawa suasana dan masih ingin berkelahi. Sampai akhirnya Abu ditangkap polisi karena nggak dengar kata Adi. Sirang buhay ko. 1 tahun kemudian Abu bebas dari penjara. Adi sudah punya toko vape yang cukup laris. Abu diajak masuk ke dalam merayakan kebebasannya di dalam. Atong location. Tempat itu bukan hanya tempat vape, tapi juga ada kopi di sana. Banyak anak kuliahan yang nongkrong di sana. Kadang-kadang ada juga yang CRT. Tara bro, tara. Yung itong gamit mo. Semua kawan-kawan Abu sudah sukses semua. Ada yang jadi hakim, ada yang punya toko bangunan, toko kondam, dan toko semfa. Mereka semua sibuk dengan kegiatan mereka hingga tak sempat menjenguk Abu semasa di penjara. Tapi sekarang welcome back bro. Abu tinggal di toko yang sudah disiapkan satu kamar berantakan untuknya. Juga minta maaf andai tahun lalu tidak menyeret Abu ke dalam masalahnya. Dia tidak akan dipenjara. Hindi naman ako rin, di ba? Ako lang hindi sumunod. Abu bekerja di toko Adi mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dia cuma nggak ada siapa-siapa. Di suatu siang datang cewek nggak jelas. Lu ngapain sih anjing? Ini bukan tempat gym lah ya. Ngapain kamu berpakaian begitu mancing-mancing lu Apa gimana sih, nggak jelas bet lu. Tapi kau padet juga ya anjing. Woman itu bernama Sampo Clear, sebut saja Lara. Dia baru pertama kali coba vape dan minta rekomendasi dari Abu. Lara juga minta nomor WhatsApp Abu biar lain kali bisa VCS dengannya. Nanya-nanya rasa baru. Alah, bilang aja napcuan kan lu Cowok itu dijaga bukan dirusak saat. Abu yang udah 1 tahun no celup pun dipancing begitu, ya tentu saja ingin dicelup. Esoknya datang cewek branded bernama Samantha, itu aja. Mau ngisi parfumnya dan ngasih alamatnya ke Abu supaya Abu bisa langsung antarkan parfumnya langsung ke rumahnya. Sayangnya gue udah bosan lihat komuk lu yang itu aja. Saya lebih milih si Lara sih karena nih juga udah bosan gue liatnya. Udahlah, mau ngapain sih lu Wanita membosankan itu bernama Ruby. Sige. Hindi ako marunong sumayaw Ini lagi orang-orang ngakunya udah sukses, ngapa lu masih di Maris ya? Ngegibah baik lu, kagak kerja lu anjing. Melalui saran dari teman-temannya yang pengangguran ngakunya udah sukses, Abu akhirnya coba ngajak kencan ketiga cewek pemancing kemarin, yang diterima oleh ketiganya. Pertama, Lara menang lari dan minta Abu traktir dia makan pakai mobil sepornya tersebut. Bagus ya mobil Lara. Lara kurang kalori dan menambah kalori dengan mengvapekan isi bosnya dan mengkudakannya dengan brutal di mobil tersebut. Anjing kau ya Lara. Setelah dari Lara yang aku suka, Abu beralih ke Samantha mengantarkan potnya yang dibayar langsung oleh Samantha dengan serabinya. Udah gitu aja. Saya muak lihat mukanya. Dia mulu bosan saya, kecuali Lara ya. Setelah itu sama Ruby. Ruby menemui Abu di toko. Abu kaget melihat Ruby ada bekas pukul oleh seseorang, di mana itulah mantan Ruby yang masih mukulin dia. Abu harus tahan jangan sampai masuk sel lagi. Karena nggak jadi ke klub, jadinya di toko vape melakukan jual beli dagangan antara Cibos dan Serabi. Karena cinta, Abu jadi kurang fokus bekerja sehingga Adi selalu mengingatkannya untuk fokus. Selagi Adi di toko vape cabang yang lain, Abu harus menjaga toko dengan baik, jangan lengah.
Abu bingung milih Lara yang sudah mantep banget atau dua cewek lainnya yang membosankan itu alias Samantha dan Ruby. Kalau saya sih jelas Lara lah ya, tapi Abu milih si Ruby itu ha. Pada akhirnya Abu say goodbye pada Lara, Samantha, kecuali Ruby, yang dimana mereka bertiga ini satu komplotan. Nah lo otoke yo. Ruby nampak suka, namun diingatkan oleh Lara dan Samantha untuk jangan jatuh cinta pada Abu tersebut. Kalau Abu baik itu bagus buat kita memanipulasinya. Ingat tujuan kita menguasai bumi karena kita boy. Ternyata Ruby, Samantha, Lara adalah budak CRT bos mafia yang mau mencari pelindung untuk membebaskan mereka dari keterikatan ini. Dan Abu nampaknya cocok karena dia utusan Saitama-chan. 1 minggu berlalu, Abu dan Ruby akhirnya pacaran. Abu nampaknya sangat bersyukur. Bersyukur itu ketika mendapatkan Lara, nggak sih anjing? Ano na ngayon? Ramdam ko na nagbago. Mga kapatid ko din mga yun. Abu dengan bangga memperkenalkan Ruby pada teman-temannya. Ruby minta teman-temannya ceritakan tentang Abu supaya dia bisa lebih mengenal pacarnya ini ya. Adi paham Abu bersenang-senang dengan Ruby. Tapi karena itu stok dan barang di toko jadi berantakan. Gimana ini kawan, ayolah. Jangan terlena karena cinta sampai melalaikan pekerjaan. Bro, chine-check ko tong inventory mo. Promise. Mag-focus na ako. Ruby! Nabugaan kita! Abu sadar akan kesalahannya hingga membuat Adi rugi. Dia harus menebus kesalahannya karena Adi cukup berharga baginya. Lain kali kalau mau bertemu, Abu minta Ruby ke toko aja, biar masih bisa fokus bekerja. Tapi Ruby juga pengen sesuatu, dimana dia punya usaha kecil-kecilan jualan kerajinan tangan di daerah Barangay. Dia mau tokonya ini jadi tempat penjemputan dan pengiriman. Karena tipnya bagus, Abu menyetujui tempat vape-nya jadi gudang pengiriman dan penjemputan. Jualannya si Ruby tersebut tanpa Adi ketahui. Adi senang penjualan toko naik. Abu bilang itu berkat bantuan Ruby yang sesekali datang membantunya. Dia harap Adi bisa berhubungan baik dengan pacarnya. Ruby datang, satu pengunjung menggoda Ruby yang hampir saja dipukul oleh Abu, yang dimana itu bisa menghancurkan tokonya Adi dan semuanya. Jika Abu mengulangi lagi kesalahannya tahun lalu, berhentilah main pukul. Adi juga melihat di CCTV ada paket Ruby tersebut. Ruby minta maaf, itu paket kecil-kecilannya yang disimpan di sini. Masalahnya Abu tak ngasih tahu. Adi mencoba mengatur semuanya supaya tak ada masalah. Meskipun Abu tak ngasih tahu dia menyimpan paketan Ruby. Ruby juga kasihan sama Abu dan meminta Samantha hentikan 3 paketan berikutnya karena sudah cukup membayar hutang pada bos mafia dan segera lepas darinya. Tapi Komuk menyebalkan ini nggak mau menghentikan paket dan terus kirim ke toko Abu tersebut. Kawan-kawan ngajak Adi yang sibuk berbisnis tersebut untuk mendamaikan pikirannya dengan menggagahi woman micet yang sudah mereka order. Woman itu cukup oke dan bulet. Ternyata itu Lara yang siap meng-CRT-kannya. Lara yang keenakan sampai lupa topengnya terbuka hingga Adi mengenalinya. Padahal dikit lagi Adi mau keluar. Adi yang curiga mengikutinya dan melihat Lara bersama Samantha. Kenapa mereka bisa bersama? Adi langsung memberitahu Abu bahwa Lara, Samantha, dan Ruby saling kenal satu sama lain. Mereka pekerja komersial anu-anu. Abu ngeyel, Ruby tidak seperti mereka. Ruby tidak akan menipunya. Adi coba buktikan dengan membuka paket Ruby tersebut yang isinya barang selundupan senjata. Melihat hal itu, Abu pengen langsung nemuin mereka meminta kejelasan. Dia nggak mau melibatkan Adi dan tokonya tersebut. Lara juga semakin ketakutan setelah Adi melihatnya dan meminta Samantha menghentikan bisnis senjata yang disuruh oleh pelanggan VIP mafia tersebut. Tapi Samantha nggak mau berhenti dengan bisnis yang dijanjikan pelanggan VIP itu. Abu minta mereka jangan libatkan Ruby lagi. Mereka ngira Ruby bersama Abu, dimana Ruby tak bisa mereka hubungi. Ruby pergi ke toko di saat Adi lagi panik. Ruby datang membawa kekacauan. Bos mafia mengejarnya sampai ke toko Adi. Bos mafia tak terima selama ini budaknya melakukan bisnis diam-diam. Sekarang Adi ikut terlibat. Adi dengan percaya diri mengatakan Abu akan menyelamatkannya karena Abu seorang legend, tak terkalahkan dalam berkelahi. Hindi rin siya sumasagot sa tawag. Adi bersama Lara, Samantha memberikan semua senjata yang bos mafia itu inginkan. Lalu polisi datang menangkap bos mafia bersama pengawalnya tersebut.
Setelah masalahnya selesai di kantor polisi, Ruby akan segera menemui Abu. Abu nggak mau ketemu lagi karena yang paling berharga baginya hanyalah Adi, yang sudah seperti saudara baginya. Setelah ini Abu mau ta'aruf sama Lara. Tamat. Yes. Astagfirullahaladzim. Di sebuah perusahaan kondom, salah satu karyawan berjualan dan menawarkan dagangannya. Satu karyawan nggak bisa membelinya karena nggak ada uang. Dia bernama Dina. Kemudian datang CEO-nya bernama Louis. Louis sangat disegani di sana. Saking segannya, Dina pengen memanjatnya. Hari sudah malam, Dina buru-buru pulang tak menyadari buku jurnalnya yang terjatuh. Sementara itu Louis pergi ke bar langganan untuk menghibur dirinya. Malah melihat cewek sok jual mahal padahal biasa aja. Kocak kali kau nih ya. Cewek alis tebal itu bernama Alice. Setelah mendapatkan satu alis tebal, Louis pun tak puas dan mengajak dua orang lagi untuk mengkejang-kejangkan isi bosnya. Gusto mo makijoin sa akin? Esoknya Dina kebingungan mencari bukunya yang terjatuh itu. Dicari-cari nggak ketemu, di mana Pak Louis menemukan buku jurnalnya dan membaca isinya yang bikin sesak napas. Pulang kerja, Louis minta Dina bacakan naskahnya ini, lalu laporkan padanya besok apakah layak diterbitkan atau bukan. Tell me kung anong meron sa back. Esoknya Dina belum menyiapkan naskahnya karena lagi banyak pikiran. Dina tak kuat melihat Pak Louis langsung shouting gak jelas. Sudah malam Dina belum pulang. Dia rajin sekali sehingga Pak Louis pun bertanya sudah berapa lama Dina bekerja di perusahaannya. Dina bekerja sudah 3 tahun. Melihat Dina yang menyengat itu membuat Pak Louis boleh juga nih orang. Dina meminta bukunya yang diambil Pak Louis, tapi Pak Louis malah melepaskan celananya lalu mencuci bunga Dina yang basah tersebut. Setelah memakan singkong Pak Louis kemarin, Dina makin binal sama Pak Louis. Pak Louis menyarankan buku jurnal Dina yang dia temukan itu lebih baik dijadikan buku karya karena isinya sangat luar biasa. Namun Dina merasa jurnalnya terlalu barbar dan gak cocok dibaca. Cocoknya buat Pak Louis saja. Di buku jurnalnya ada penutup mata, rantai, cambuk, dan Pak Louis minta Dina melakukan fantasinya tersebut kepadanya. Yang dengan senang hati Dina langsung mengeksekusi Pak Louis. Esoknya di kantor, semua orang dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita aduhai yang dimana itu adalah tunangannya Pak Louis. Tanpa Dina ketahui, dia bernama Hani yang langsung minta jatah saat itu juga. Louis menceritakan dia akan menikah dengan Hani tahun depan atau mungkin tahun depannya. Dina minta Louis mari kita hentikan hubungan gelap ini. Dia nggak mau Hani tahu dan menyakiti perasaannya. Namun Louis nggak mau dan dia harus tetap melanjutkannya. Hani nggak bakalan tahu kecuali Dina yang ngasih tahu. Louis dan Hani bertemu sahabat lama yang sudah 15 tahun tak jumpa. Sahabatnya sudah menikah selama 10 tahun. Louis menanyakan apa rahasia mereka agar awet. Mereka bilang dia sering menyiram bunganya setiap hari tanpa henti. Makanya hubungannya terus awet berkembang biak. Namun ada satu rahasia ampuh mereka, yaitu melakukan terisome. Hani nggak akan mau melakukan itu karena dia setia pada Louis. Dan Louis satu-satunya yang nggak boleh jajan sama orang lain kecuali dia. Di perusahaan, Louis menangkap Dina yang hampir saja ketahuan oleh karyawan lainnya. Dina pasrah aja karena emang menikmati setiap aksi dari Pak Louis. Hani sibuk kerja hingga tak bisa melayani Pak Louis yang kepengen makan serabinya. Lalu Louis izin pergi keluar ke bar, menyerang 3 gadis sekaligus di sana seperti biasanya. Dina menelpon Louis, dia sudah mendapatkan tamu terisomenya dan meminta Louis segera menemuinya. Tapi Hani lagi pengen dan mencegah Louis pergi, lalu memakan singkong Louis. Si bujang tamu itu sibuk dan menanyakan ke Dina, jadi nggak nih terisome. Eleh sok sibuk loh, kalau soal beginian mah nggak usah sibuk dah. Karena bujang ini sibuk, Dina sendiri yang melayaninya hingga CRT di dalam. Esoknya di kantor, Dina minta Louis menebusnya karena tak datang kemarin. Membuat Louis panik karena Dina anaknya beranian, takut dilihat orang. Pero sir... Benar saja tanpa diduga Hani manis datang melihat Louis servis rokok batangnya.
Hani kecewa lalu pergi tanpa kata-kata. Beberapa dari karyawan menyadari Dina ada hubungan dengan Pak Louis yang tak patut sama sekali. Beberapa yang lain minta kejelasan yang sebenarnya. Dina menceritakan dia tak tahu Pak Louis punya tunangan. Dia mau menghentikan permainan ini, tapi Louis nggak mau berhenti. Jadinya ya gini deh. Louis mau menjelaskannya pada Hani yang sudah melihat dengan matanya sendiri tersebut. Louis bilang dia tidak seperti yang Hani bayangkan. CRT itu bukan masalah besar. Jangan jadikan ini membuat hubungan kita berakhir. Hani tetap is the best baginya. Jadi ayolah jangan marah. Hani melihat buku jurnal Dina itu dan membacakannya. Isinya tentang gairah Dina terhadap Louis yang menggebu-gebu sampai pengen Louis jadi pacarnya. Melihat jurnal itu, Hani mau Louis menerbitkan cerita Dina tersebut. It's nothing. Won't just ruin her life, but mine too. Louis tak mau karena itu akan menghancurkannya dan Dina tersebut. Karena memang tak patut dipublikasikan buku begituan. Kalau begitu Hani mau Louis pecat si Dina. Jangan ada lagi bebengoknya di hadapannya selamanya. Dia juga mau pertimbangkan jadi menikah dengannya atau enggak. Mereka bertiga pun bertemu di perusahaan. Dina minta buku jurnalnya kembalikan. Tapi nggak boleh kata Hani. Hani mau Dina jangan bicara lagi atau semua orang akan tahu rahasia kotornya. Setelah menyingkirkan Dina, Louis sibuk kerja. Malah kini Hani yang makin binal. Bedanya Louis tetap gas, sedangkan Hani waktu itu nggak mau. Tapi sekarang mari gas-gasan. Setelah menggas terakhir kalinya, Hani sudah muak dan gak mau lagi sama Louis yang hanya menginginkan petualangan dan terasi. Louis sudah kecanduan jajan dan Hani gak bisa terus bersamanya. Sedangkan Hani tak pernah jajan dan setia padanya, tapi Louis udah gak bisa diselamatkan. Dia suka berpetualang. Hidup tanpa ayang Hani membuat Louis galau dan berantakan. Sudah lama Louis tak ke kantor karena lagi galau. Lalu datang karyawannya memberikan naskah yang sudah lama Louis inginkan tersebut. Louis bodo amat, dia sibuk. Magpakalalaki ka naman, Sir Lou. Coffee mo. Louis ketemu lagi dengan Dina, lalu memberikan cek uang pertamanya dan buku berjudul Kandungan, di mana jurnal Dina sudah dia bikinkan buku berjudul Kandungan yang laris manis di pasaran. Namun itu tidaklah membuat Dina bahagia, karena baginya bukunya tak boleh dibaca orang lain, dan Louis enaknya menerbitkan bukunya. Louis hanya ingin membantunya. And you should be proud of it. Sa opisina, hindi ko malalaman yun. Goodbye, Louis. Hatinya tak bisa sembuh, lalu menelpon Hani ngajak balikan. Namun Hani tak bisa karena kejadian sebelumnya itu membuat Hani tak bisa melupakannya, dan dia merasa nggak aman jika berada di dekat Louis. Hidupnya memang sudah sukses tapi hatinya kosong. Itulah Louis sekarang dan hidupnya terasa tak berharga. Louis merasa hidupnya hancur karena buku esek Dina tersebut. Tanpa dia ketahui, Hani beli bukunya. Nah loh, tamat ending yang mengagetkan. Biasa aja sih.